lanjutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Itu sejumlah 4M. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi ya. Yang diklarifikasi kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Temuan praktik lancung pungutan liar yang terjadi di rumah tahanan KPK dengan jumlah miliaran rupiah semakin memperlihatkan betapa rendahnya integritas lembaga anti rasuah tersebut. Segenap pimpinan dan insan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan dugaan peristiwa dimaksud. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menuai kontroversi setelah sejumlah pimpinannya bolak-balik diperiksa Dewan Pengawas karena diduga melanggar kode etik. Kini lembaga anti korupsi ini terjerat kasus pungutan liar atau pungli. Tak hanya itu, institusi ini juga dinugai kasus pelecehan seksual yang dilakukan petugas rumah tahanan. Juga dugaan kasus membocorkan dokumen hasil pemeriksaan. Dewan Pengawas yang diharapkan bisa menjaga marwah Komisi Anti Rasuah juga dianggap lemah. Alih-alih mengawasi, lembaga baru di KPK ini justru terkesan melindungi Ketua KPK Firly Bahuri. Kerap dilaporkan karena dugaan beragam pelanggaran, Firly selalu lolos dari hukuman. Kepercayaan publik terhadap institusi ini terus terdegradasi. KPK tak lagi menjadi institusi pemberantas korupsi yang dihormati. Reputasi lembaga ini terus merosot dan disorot. Mengapa komisi yang merupakan buah dari reformasi ini tak lagi bertaji dan disegani? Inilah satu meja The Forum. Citra KPK terpuruk. Mengapa? Karena pungli itu adalah tindak pidana. Mobilisasi pemerasan mungkin ya. Dewan Pengawas KPK mengungkap adanya pungutan liar alias pungli di rutan KPK. Hasil penyelidikan Dewas KPK sementara, pungli yang terjadi sejak Desember 2021 hingga Maret 2022 mencapai 4 miliar rupiah. Sudah diketahui juga kira-kira dalam bentuk apa pungutan-pungutan itu dilakukan, ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya. Selain membebas tugaskan puluhan pegawai, KPK menelusuri sejumlah rekening bank yang diduga dipakai menampung duit pungli. Saat ini tim penyelidik KPK juga telah bekerjasama dengan pihak PPATK untuk mendapatkan laporan hasil analisis transaksi perbankan. Lembaga anti rasuah terus didera berbagai masalah, terutama pimpinannya yang terus dikritik dan dilaporkan melanggar etik. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, Ketua KPK Firly Bahuri setidaknya sudah 5 kali lolos dari sanksi etik. Terakhir, Dewan Pengawas menyebut tidak ada bukti cukup menjerat Firly terkait bocornya dokumen dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti. Putusan Dewan Pengawas KPK menuai kritik karena dianggap melindungi pimpinan KPK dan tidak menyelesaikan masalah. Itu aja alasannya udah nggak masuk akal gitu. Salah satu alasannya kan dia bilang tidak ada komunikasi. Namanya komunikasi itu mesti ada sadapan telepon apa? Ironis, setelah Firly Bahuri dan Lili Pintauli, giliran Yohanis Tanak yang baru 8 bulan menggantikan Lili bakal menjalani sidang etik. Sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri banyak dikritik karena berulang kali melakukan pelanggaran etik. Marwah lembaga anti rasuah disebut tak lagi perkasa dan mengalami degradasi integritas. Di masa lalu kan Firly Bahuri juga pernah melakukan pelanggaran etik, kemudian komisioner lain dan lain sebagainya, itu tidak pernah diberikan sanksi yang maksimal.
Bulan Juni ini menjadi bulan penuh prahara di KPK. Berbagai kasus tidak tercela muncul dalam lembaga anti rasuah ini. Citra KPK terpuruk mengapa? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Di ujung sebelah kanan ada advokat dan aktivis anti korupsi Todung Mulya Lubis. Malam, Bang Mulya. Selamat malam. Di sebelah kanan saya ada Bang Saud Situmorang, pimpinan KPK 2014-2019. Bang Saud, malam. Di sebelah kiri saya ada anggota Komisi 3 DPR, Mas Arsul Sani. Malam, Mas Arsul. Malam, Assalamualaikum. Melalui sambungan Zoom, saya telah terhubung dengan Wakil Ketua KPK, Mas Nurul Gufron. Malam, Mas Nurul Gufron. Selamat malam, Mas Budiman dan semua narasumber. Oke, sehat-sehat Mas Nurul ya. Mas Nurul, saya ingin tanya terlebih dahulu Mas Nurul. Itu laporan Dewas KPK yang ada pungli di rutan 4 miliar. Itu sebetulnya apa yang terjadi, Mas Nurul Gufron? Jadi yang diduga adalah pungutan terhadap warga tahanan KPK kepada dari petugas penjaga rutan kepada warga tahanan KPK baik di C1, di K4 maupun di Guntur ya, karena untuk yang satu di mana di POM AL itu baru, jadi belum kita terendus. Jadi sifatnya seperti pungutan liar, ada yang bersifat ada yang seperti suap, ada yang sukarela ya seperti gratis, maupun ada yang terkesan seperti pemerasan. Oke, Mas Nurul Gufron, betulkah informasi bahwa sebetulnya Dewas KPK telah melaporkan kepada pimpinan KPK pada bulan Mei, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti dan Dewas mengungkapkan sendiri kepada publik? Saya kira tidak benar begitu. Jadi memang kita menerimanya akhir Mei, tapi kemudian kami tindaklanjuti, namanya proses tentu ada nota dinas, ada administrasi dulu ya, baru kemudian kami lakukan penyelidikan dan sekelilingnya sudah kita tindaklanjuti. Kita menangani dalam 3 klaster. Pertama dari sisi pidana ada penyelidikan, dari sisi kedisiplinan ada orang-orang yang tidak langsung terlibat tapi berkaitan, tentu tidak pidana tapi sisi kepegawaiannya, baru kemudian sisi manajemen rutannya yang kita tidak lanjuti juga. Artinya KPK sendiri akan menindak pegawai-pegawainya begitu? Ya tentu, jadi KPK membangun sistem integritasnya itu dengan sebuah sistem, tidak hanya mengandalkan integritas personal. Sehingga kalau ditemukan dugaan baik pelanggaran disiplin, tentu inspektorat akan melakukan penindakan. Kalau pelanggaran etik itu akan ditindak oleh Dewas, tapi kalau ternyata baik inspektorat ataupun Dewas yang menangani kemudian menengarai itu ada tindak pidana, maka tentu kepada APH yang berwenang. Karena ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, maka KPK melakukan sendiri karena sesuai dengan pasal 11, salah satunya kewenangannya untuk melakukan penindakan terhadap APH atau penegak hukum. Sampai sekarang sanksi apa yang telah diberikan kepada ASN yang terlibat? Untuk tindak pidananya, sementara ini dari sisi disiplin kepegawaian, kita sementara nonaktifkan yang bersangkutan. Sementara proses penyelidikannya ini terus berlanjut. Kami bukan hanya berbasis pada temuan Dewas yang berupa laporan keuangan transaksi antara Desember 2021 sampai Maret 2023. Sebenarnya bukan, yang perlu saya klarifikasi bukan Maret 2022. Jadi Desember 21 sampai Maret 2023. Oke, Mas Nurul, saya pindah ke Bang Saud Situmorang. Bang, sebagai komisioner KPK, gimana Anda membaca tiba-tiba ada pungli di lembaga yang sangat disegani anti korupsi? Ya sebenarnya disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan? Diperkirakan ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika undang-undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politiking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Mas Budiman, yang namanya organisasi itu ada value and norm. Oke.
nilai dan norma. Ketika undang-undang baru itu datang, value-nya berubah sama sekali. Even mereka punya value sekarang yang disebut sebagai integrity, kemudian sinergi, kepemimpinan, keadilan, dan profesionalisme, profesional kayak begini. Jadi nilai itu sebenarnya yang tidak bisa dijalanin atau mereka tidak melakukan self-censorship sebagaimana sebelum KPK sebelumnya terjadi. Itu hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas selevel deputi. Tapi ketika ada masalah, ada 9 orang dari luar ikut join untuk memeriksa siapapun yang punya potensi pelanggaran etik. Yang sekarang itu dilakukan oleh Dewas, which is mereka nggak paham sendiri dengan nilai yang mereka anut. Dewas pun tidak paham norm dan value yang dianut. Yes. Mereka kan ada nilai yang disebutnya tadi saya bilang, yang disebutnya ISKPK, integrity, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Ada orang dipecat begitu aja, itu adil tuh. Undang-undang baru KPK itu pun bahkan azasnya ada menyebut di bagian akhir yang disebut penghormatan terhadap HAM. Anda mengeluarkan orang begitu saja, ada 2 orang dikeluarkan begitu saja, itu sejalan dengan HAM nggak? Dan Dewasnya nggak bisa bikin apa-apa. Entah sama bagaimana Anda bisa menjabarkan yang disebut sebagai values and norm itu. Bang Nurul Gufron, coba ini norm dan value-nya udah nggak ada sebetulnya menurut Bang Saud. Gimana Anda merespon itu? Ya, ini yang perlu diklarifikasi termasuk Mas Budiman tadi, seakan-akan tiba-tiba begitu, tiba-tiba seakan-akan semuanya hancur dan berakhir di periode kami. Yang perlu saya klarifikasi. Jadi sesungguhnya dugaan-dugaan seperti itu di pengawas internal sejak 2018 akhir itu sudah menemukan indikasi-indikasi seperti itu. Jadi ada kejadian 2018 kita temukan ada beberapa handphone di rooftopnya Rutan. Kemudian setelah diperiksa oleh ini PI ya di luar masa kami. Oleh PI kemudian ditemukan ternyata itu bukan milik Rutan warga Rutan pada saat itu, ternyata sudah dipindah ke Surabaya. Oleh PI itu ditelusuri sampai ke Surabaya. Di Surabaya ternyata menyampaikan bahwa benar itu miliknya dan kemudian dia menyampaikan bahwa untuk memasukkan handphone ataupun mendapatkan makanan tambahan di luar makanan-makanan yang ada yang disediakan KPK, mereka membutuhkan biaya tertentu. Itu sebenarnya sudah ditengarai sejak 2018 itu namanya Saud gitu. Jadi mari kita bicara perspektif secara ke depan, kita tidak saling kemudian menyalahkan. Ini bukan soal tiba-tiba ini. Ini yang kemudian oleh KPK berdasarkan keberadaan Dewas, ini semua kemudian bisa terungkap. Bukan tiba-tiba. Ini yang tadi kita masyarakat agak perlu berimbang ya. Berarti udah lama gitu ya, Bang Nurul Gufron ya? Faktanya 2018. Memang pada saat itu tidak terungkap karena memang belum selesai karena tahanannya pada saat itu tidak mengungkapkan dan sampai saat itu juga yang diungkapkan Dewas itu bukan dari pengakuan dari tahanan. Baik. Berarti kalau 2018 di era Bang Saud, dari dulu udah begitu sebenarnya kelakuan KPK. Oh iya, memang iya. Tapi mereka disanksi. Disanksi. Mereka membawa tidak boleh bawa pemanas, dia bawa, tidak boleh umpamanya bawa HP, kemudian tapi itu semuanya terdeteksi. Termasuk umpamanya ketika kemudian ada orang keluar ke rumah sakit tapi kemudian di sana jalan-jalan berapa jam baru balik, itu semua terdeteksi. Terdeteksi dan terukur dan kemudian penindakannya itu jelas. Clear gitu. Dan kemudian bahasa yang lebih sederhana, tidak satu sudut pun di ruang tahanan itu yang tidak terpantau kecuali kamar mandi, sehingga kemudian agak gampang untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam itu dalam setiap gerakan-gerakan. Sebenarnya simple kok. Simple ya. Banyak sekali skandal terjadi di KPK. Apa sebenarnya sedang terjadi di KPK? Apakah sebuah krisis kepemimpinan? Satu meja kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mas Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR. Ini 4 miliar di Rutan, receh atau sesuatu yang besar sih sebetulnya? Saya kira kita mengukur ya satu
ketidakteraturan atau penyimpangan itu tidak bisa dari nilai. Oke. Apakah 4 miliar mau 10, tetapi tentu kita harus mengukurnya dari dampak buruknya. Dampak buruknya. Ya, secara kelembagaan dan juga moralitas, etos kerja dari para pejabat yang ada di sana. Jadi itu yang harus kita lihat, bukan soal nilainya. Ini ada pembiaran nggak sih, Mas? Saya ingin melihatnya seperti ini, ya, bahwa kejadian seperti ini sekali lagi menunjukkan bahwa ada yang miss dalam pengawasan internal. Ada yang miss. Itu harus diakui, ya. Dan karena kalau tanpa pengakuan Mas Budiman, yang ada itu adalah denial, misalnya bahwa kami terus sudah melakukan pengawasan, maka akan sulit untuk melakukan perbaikan, ya. Nah, tetapi saya juga sepakat seperti yang disampaikan oleh Mas Hufron juga, dan juga Bang Saud, bahwa ini bukan masalah tiba-tiba. Bukan masalah tiba-tiba. Iya, dugaan seperti itu juga ada. Ya, jadi kalau kemudian seolah-olah itu terjadi di masa kepemimpinan KPK sekarang, menurut saya tidak fair juga. Tidak fair juga. Ya. Tapi barangkali yang membedakan seperti yang dikatakan oleh Bang Saud itu tadi, dulu itu deteksi awalnya lebih cepat, ya, fokusnya kemudian pembenahan, ya, melakukan penindakan internal. Nah, dalam konteks yang sekarang ini yang saya kira, ya, teman-teman pimpinan KPK harus menjelaskan apa pengawasan yang selama ini dilakukan. Itu yang menurut saya itu belum kelihatan. Atau ya, bisa-bisa mengalir ke atas lagi gitu, enggak? Wah, saya tentu tidak boleh mendahului. Tetapi ya ini mesti harus diselidiki. Dan kalau menurut saya, kalau untuk menunjukkan bahwa ini ada keinginan untuk memperbaiki, kalau perlu itu penyelidikannya itu ya dimintakan kepada penegak hukum yang lain. Ya, bukan misalnya sendiri ya. Barreskrim Polri dan segala macam. Itu akan lebih baik untuk menunjukkan kepada masyarakat kredibilitas proses hukum yang dijalankan dalam kasus ini. Oke, Bang Mulya, kalau lihat 4 miliar dalam 3 bulan ini, gimana kalau Bang Mulya? Ini semacam, kalau Pak Mahfud kan mengatakan ini industri hukum ya. Semuanya diindustrialisasi lah, mau jenguk tahanan ya bayar dan lain sebagainya. Atau gimana Bang Mulya lihat? Ya saya setuju dengan Bung Asrul tadi. Ya, kita melihat dampaknya. Tapi persoalannya adalah, ya, ini kan bukan soal yang tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Jadi saya sebagai pengamat KPK dan terlibat dalam banyak pansel KPK, saya baru sekali ini mendengar dan melihat betapa demoralisasi dalam tubuh KPK. Demoralisasi. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Nah saya pribadi dulu pernah jadi ketua Transparency International dan kita melihat KPK sebagai showcase, gitu, sebagai model. Dia adalah pulau integritas. Di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK tidak bisa sebagai pulau integritas. Waktu saya menjadi pansel KPK, Bung Budiman, saya katakan persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK adalah nomor 1 integritas, nomor 2 integritas, nomor 3 integritas. Dan ini turunannya mesti ke bawah. Semua staf, semua pegawai KPK mesti punya integritas. Bang, ini kan memang mungkin sudah tidak tiba-tiba, tapi kok agak beruntun ya. Mulai dari kasus tadi Bang Mulya menyebutkan juga soal integritas dan sekarang juga ada kasus yang soal bocornya dokumen penyelidikan. Yang meskipun oleh Dewas dikatakan tidak cukup bukti. Ini gimana menjelaskan kepada publik kok prahara ini atau disaster ini agak berturut-turut sebetulnya? Ya kalau saya melihatnya dalam konteks picture yang lebih besar, the big picture-nya seperti apa? Big picture-nya KPK sekarang ini adalah picture yang beda sama sekali dengan KPK yang kita idealkan, kita bayangkan. Ketika revisi Undang-Undang KPK itu dilakukan. Nah disinilah pelemahan KPK itu menimbulkan juga demoralisasi dan degradasi pada tubuh KPK. Nah tadi sebelum kita datang ke sini, Bung Saud mengatakan bahwa loh KPK ini sejauh mana dia independen atau tidak. Kita bicara norm and values. Ya, nah ini pegawai KPK, ini kan bagian dari civil servant, ASN. Ya, nah apakah rekrutmennya cukup profesional, ya, cukup telaten atau tidak sehingga outputnya bisa menghasilkan orang-orang yang betul-betul punya integritas, punya profesionalitas atau tidak. Nah ini yang saya selalu ragukan
dalam konteks sekarang ini, apalagi kita melihat dulu Bung Budiman, pada zaman pimpinan KPK sekarang ada tes wawasan kebangsaan yang dipaksakan gitu. Ya banyak orang-orang KPK yang menurut saya cukup bagus, punya kredibilitas, itu tertendang keluar dari KPK. Ya, nah ini fenomena apa? Fenomena apa? Nah ini fenomena yang menunjukkan bahwa di sana tuh tidak dibangun satu budaya profesionalitas ya, integritas. Itu ada budaya like and dislike ya. Ya mungkin juga ketidaksukaan dalam persepsi, dalam politik, dalam sebagainya itu. Nah ini punya pengaruh, suka atau tidak suka. Mas Gufron, jadi ada penilaian bahwa terjadi demoralisasi dan terdegradasinya KPK. Gimana penjelasan Anda soal sangkaan itu? Indikator-indikator yang disampaikan Bang Mulya tadi secara normatif mungkin benar, tetapi sesungguhnya misalnya ya bicara ASN, karena di Undang-Undang 19 2019 itu pegawai KPK sudah di ASN-kan. Faktanya dari 2019 sampai 2023 kita tidak pernah atau belum pernah merekrut ASN, sehingga kemudian kalau dikatakan demoralisasi karena perubahan dari pegawai KPK kemudian menjadi ASN karena undang-undang, itu belum terbukti. Itu soal ASN. Yang penting begini menurut saya, sekali lagi, yang dulu itu sebenarnya bukan tidak terjadi, tetapi tidak terungkap. Itu yang saat ini sejak ada Dewas itu diungkap. Sebelum-sebelumnya bukan kami menyalahkan prodenya sebelum kami, tetapi pada saat itu belum terungkap sehingga kemudian pembinaannya, sanksinya hanya dimutasi, hanya kemudian diganti begitu. Tidak pernah kemudian terungkap sebagai tindak pidana korupsi. Baik, Mas Gufron, kalau kembali kepada kasusnya Pak Firly, ya soal bocornya dokumen yang dinyatakan kemudian tidak cukup bukti, itu sebetulnya yang terjadi apa kalau versi KPK? KPK kan semuanya by rule ya, semuanya prosesnya menggunakan prosedural. Kami tanyakan semuanya kepada Dewas, bahwa Dewas kemudian mengatakan dan memutuskan belum cukup bukti, maka apapun kita juga tunduk kepada putusan Dewas. Bahwa kemudian ada keputusan tidak puasan, apapun ini adalah rule kita saat ini. Tapi gimana penjelasan ketika Kapolda Metro Jaya mengatakan ini masuk ke penyidikan? Ya silahkan. Namanya etik. Etik kan ranahnya sama beda dengan hukum. Etik itu kemudian tidak bisa maksa dan lain-lain, tapi ranah hukum nanti bisa memaksa. Silahkan. Nanti kita hormati juga proses hukum. Tapi apapun bahwa dalam pengawasan Dewas diputuskan bahwa itu belum cukup bukti. Nah itu kita juga harus hormati. Meskipun Pak Karyoto mengatakan ini bukti unsur tindak pidana sudah patut diduga sudah terjadi. Ya silakan, itu kan ranah masih Polres penyelidikan dan penyidikan kan, bukan BHT. Jadi bukan hukum yang bukan hukum tetap. Kita sama-sama menghormati HAM bahwa di dalam proses hukum selama belum diputus oleh hakim kita tidak bisa mengatakan bersalah. Yang benar adalah yang penyelidikan. Kan kita sama-sama menghormati hukum ini. Baik, Bang Saud. Jadi kalau Bang Saud lihat dokumen bocor, ya, conversation antar pegawai bocor. Jadi gimana penjelasan Bang Saud sebagai mantan komisioner KPK? Itu yang saya bilang tadi di bagian depan, bahwa ketika kemudian nilai-nilai itu sudah berubah, baik itu dalam pengertian bagaimana menciptakan kinerja yang secure, kinerja yang beregalitarian, kinerja yang berintegriti, itu tidak bisa dijalankan. Itu kan sepotongan-potongannya sudah terlihat. Coba lihat deh, mulai dilantik tahun 2015 Desember sampai hari ini, itu lebih 20 masalah muncul. Katakanlah itu tidak bisa kita katakan itu pidananya, tetapi kasus yang lain kan sudah pasti. Ibu Lili dan seterusnya itu kan sudah pasti. Tapi bagaimana mereka menyelesaikan kasus itu? Kan itu terlalu sederhana untuk melihat pelanggaran pidana hanya diselesaikan dengan cara-cara yang biasa. Jadi maksud saya adalah, kalau saya katakan di bagian depan bahwa organisasi ini sudah masuk kepada sebuah proses yang organisasi yang biasa-biasa, pada bagian lain kerjaannya adalah ekstra. Kita butuh extra person, perlu extraordinary ketat,
extraordinary segala macam itu sudah tidak ada di organisasi ini lagi. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Oke. Dan cara berpikirnya udah sangat seperti organisasi biasa saja. Bukan organisasi ideal yang dimaksudkan pemberantasan korupsi yang mainstream internasionalnya seperti apa gitu. Oke, jadi Mas Arsul, ini kan banyak sekarang penilaian ya, bahwa cikal bakal terjadinya prahara atau disaster di KPK itu karena revisi undang-undang KPK yang diprotes oleh publik tapi digolkan oleh DPR, Komisi 3 dan Presiden Jokowi. Tapi jawabannya nanti aja setelah jeda berikut ini. Itu adalah beberapa topik yang menarik perhatian publik yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri, mulai dari penyewaan helikopter, lalu kemudian dokumen bocor, menemui petinggi partai politik, dan ada beberapa kasus-kasus lain entah apa yang sebenarnya terjadi di KPK. Mas Arsul, apakah ini kemudian terjadi karena memang pangkal masalah adalah revisi undang-undang KPK? Mas Budiman, waktu saya belajar hukum sama Bang Mulya, itu saya ingat ada gium, ya. Meskipun hukumnya buruk, kalau penegak hukumnya baik, maka akan baiklah penegakan hukum. Oke, sekarang tentu lembaga penegak hukumnya juga, dan sebaliknya. Sekarang hukumnya buruk atau baik? Ya, saya melihat tidak ingin menjawab dengan baik atau buruk, ya. Tapi kita harus jawab dengan lebih fair lah. Oke. Persoalan kita itu apakah persoalan undang-undangnya, atau persoalan kinerja, perilaku. Yang mana dulu? Kalau menurut Mas Arsul soal undang-undang atau soal orang? Nah, kalau menurut saya persoalannya lebih kepada persoalan perilaku. Perilaku. Ya, kinerja lah mungkin. Kinerja. Ya, itu lebih. So, kalau kita mau bicara soal undang-undang, tadi kan selalu dikritiki, ya, kehilangan independensinya karena kemudian pegawainya jadi ASN. Cobalah kita berpikir agak jernih sedikit. Di negara ini, yang namanya aparatur negara itu memang harus berkelompok. Apakah dia dalam kelompok aparatur negara sipil, ASN, aparatur negara militer, TNI, atau aparatur negara Polri. Ya. Kalau kemudian diasumsikan bahwa karena ASN kemudian seorang penegak hukum tidak bisa independen, kita apa mau mengatakan bahwa semua jaksa-jaksa itu tidak independen? Apakah kita mau mengatakan bahwa semua penyidik di Bareskrim di bawah kepolisian Republik Indonesia itu tidak independen? Kan tidak juga. Artinya kalau Mas Arsul lihat ini problem pada kinerja, pada personalia? Pada personal. Ya, lebih pada itu, gitu ya. Nah, untuk itu menurut saya memang kemudian yang harus diperbaiki adalah harus kinerja. Tidak bisa kemudian merespon publiknya, ya, dengan katakanlah tidak mendengarkan secara sungguh-sungguh suara publik, tapi tetap dengan jalan yang diyakini itulah yang paling baik untuk katakanlah mempertahankan KPK. Tidak seperti itu menurut saya. Ya, jadi harus terbuka, harus ada keterbukaan untuk merespon kritik itu dengan sebuah perubahan, ya. Oke, baik. Saya dikatakan bahwa kalau perlu itu ada ruatan ini di KPK. Ada ruatan di KPK. Oke, Bang Mulya, ini kalau tadi tesisnya Mas Arsul kan undang-undangnya mungkin tidak bermasalah tapi kepada orang. Ini apakah sedang terjadi krisis kepemimpinan di KPK? Ya, saya setuju ada krisis kepemimpinan. Saya nggak membantah itu. Ya. Tapi saya tidak setuju dengan analogi yang dibuat oleh Bung Arsul. Kalau membandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan, mereka kan beda dengan KPK. KPK didirikan karena korupsi yang begitu sistemik, endemik, dan
widespread gitu, dalam bahasa Transparency International. Dan ini lembaga yang super, lembaga yang spesial, extraordinary. Dan oleh sebab itu dituntut lebih. Dan kalau ya dia disamakan dengan polisi dan kejaksaan, menurut saya ya tidak ada bedanya. Ekspektasi kita kepada KPK begitu tinggi dan kita memberikan segala-galanya, ya, semua power, semua hak ya, kepada KPK untuk bisa berbuat lebih dari apa yang dibuat oleh kepolisian dan kejaksaan. Oleh sebab itu, saya melihat KPK ini ya memang dihadapkan pada dua hal. Satu, undang-undang yang melemahkan KPK. Undang-undang melemahkan KPK? Di mana banyak sekali kelemahan hak-hak KPK, kewenangan KPK yang dipreteli ya oleh undang-undang. Tapi kedua juga ya kepemimpinan ya yang memang tidak seperti yang kita harapkan. Oke. Kalau kita bandingkan dengan KPK pada periode sebelumnya. Bang, saya tanya lagi. Kalau undang-undangnya juga lemah, ada permasalahan kepemimpinan, gimana logika dari Mahkamah Konstitusi justru memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK setahun? Dalam politik tuh ada adagium begini, Bung Budiman. Power tends to corrupt. So? Jadi kalau saya melihat orang yang ingin diperpanjang masa jabatannya, ingin memperpanjang kekuasaannya juga. Saya tidak mengatakan mereka korupsi, tapi potensi, probability untuk korupsi itu semakin panjang. Nah, saya tidak tahu ya, apakah itu etis atau tidak untuk minta perpanjangan masa jabatan. Kalau perpanjangan masa jabatan itu diserahkan pada DPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR, silakan. Tapi bukan diminta ya oleh seorang pimpinan KPK. Menurut saya itu agak ironis. Oke. Kalau itu yang terjadi. Baik, Bang Saud. Kalau tadi Bang Aso mengatakan undang-undangnya oke lah. Kalau undang-undangnya buruk tapi orangnya baik ya pasti hasilnya baik. Tapi kalau menurut Bang Saud ini sebenarnya permasalahannya di undang-undangnya, di perilakunya atau di mana ya sih? Kan sudah proven Undang-Undang 2002 itu coba kita lihat aja ya. Nanti kalau ada waktu coba lihat daftar isian masalah tahun 2002 itu masih ada di perpustakaan tuh. Itu di sana sangat detail. Terlebih waktu itu masih ada fraksi TNI Polri ya. Fraksi TNI Polri itu paling detail. Kalau ada korupsi di lembaga itu malah dia harus dibuat 2 kali lipat hukumannya. Oke. Jadi diskusinya waktu itu begitu intens tentang bagaimana sebenarnya institusi ideal yang harus kita punya, kita miliki gitu. Jadi kalau kita kembali katakan bahwa akhirnya dibuat Undang-Undang 2019 tahun 2019 yang saya katakan sudah proven di Undang-Undang lama itu jelas kok indeks persepsi korupsinya mulai dari 2002 itu naik terus sampai angkanya ke 40. Ketika Undang-Undang 2019 itu turun anjlok ke 34. Terus orang bilang Pak Saud itu nggak ada kaitan dengan Undang-Undang. Kenapa nggak ada? Udah jelas kok yang dinilai itu kan 9 lembaga yang menilai itu. Mereka sangat detail. Bagaimana KPK bisa menginspirasi, bagaimana penegakan hukum dan seterusnya. Dan indeks itu datang bukan dari institusi yang biasa-biasa, Transparansi Internasional. Jadi menurut Bang Saud memang masalahnya di undang-undang? Yes. Dan ada juga krisis kepemimpinan di KPK? Itu kombinasi, itu nyusul belakangan. Makanya saya katakan kenapa di periode 4 periode di undang-undang yang lama itu mereka perform. Oke, ada salah, ada beberapa pimpinannya kena, bahkan di sanksi etik dan seterusnya, kemudian proses check and balance-nya jalan, itu sudah terbukti bahwa indeks persepsinya naik, kemudian mereka selalu menjaga integritinya, walaupun ada saja yang lari, tetapi pengawas internal waktu itu sangat dominan dengan melibatkan orang luar. Tadi Pak Todung sudah menjelaskan. Tapi dengan adanya Dewas ini gimana? Dewas kan bukan punya kewenangan untuk memberikan sanksi atau apapun. Gimana Anda lihat Dewas ini? Dewas ini untuk pertama kali kan ditentukan oleh presiden. Oke, terus? Mereka mungkin merasa dirinya saya bertanggung jawab ke presiden. Nah, terus? Nilai yang sangat simpel. Ketika kemudian kata sinergi dibuat di situ, value-nya itu sinergi diantaranya. Anda memberhentikan 2 orang dengan cara begitu, pada bagian lain Polri mengirim surat balik bahwa dia diperpanjang, itu sinergi nggak dengan Polri kayak begitu? Begitu juga dengan kepemimpinan, begitu juga dengan yang lain-lain. Oke. Jadi nilai yang mereka buat, Dewas itu bahkan tidak mampu mengawasi nilai yang dia create sendiri. Nilainya itu sekarang, Mas Budiman, itu ada yang disebut ISKPK. I-nya integrity, S-nya sinergi, K-nya kepemimpinan, P-nya profesionalisme, baru yang terakhir keadilan. Ini semua dilanggar. Jadi mereka nggak paham dengan nilai yang mereka create sendiri. Nggak paham dengan nilai, tapi bagaimana menjelaskan? Mas Gufron, ini gimana nih penilaian senior Anda di KPK bahwa nggak paham dengan nilai dan ada semacam krisis kepemimpinan di KPK. Gimana Mas Gufron merespon itu? Mas Gufron, suaranya.
Ya mohon maaf karena virusnya ada takbir, saya tutup tadi. Jadi begini, pandangan-pandangan dari Pak Arsul, Mas Bang Mulya maupun Bang Saud bagi saya adalah kekayaan tanah dari para beliau, jadi berhak saja menyampaikan pendapatnya ya. Tapi dalam pandangan saya begini, saya berpandangan bahwa dulu KPK itu seandainya disorot dengan kamera itu asanya masih asa ya 2 mega. Oke. Tetapi ketika ada Dewas, kekuatan asanya itu kemudian sudah saat ini sudah 8 mungkin sampai 12 dan 32 megapiksel, sehingga apa yang dulu tidak terungkap saat ini menjadi terungkap semua. Itu yang positif begitu. Jadi faktanya saat ini pengaduan-pengaduan ke Dewas itu hal-hal yang remeh-temeh berkaitan dengan administrasi saja itu sudah banjir ke Dewas. Ini yang dulu tidak ada salurannya, sekarang menjadi punya saluran. Yang dulu tidak tertangani, sekarang terungkap. Sehingga seakan-akan saat ini menuai banyak keruntuhan moral maupun etik, bahkan tidak pidana. Nah, ini bagi saya sesungguhnya kami memandangnya hal yang positif. Bahwa sekali lagi KPK membangun integritasnya secara institusional. Bahwa kita tidak sedang mengagung-agungkan dan memproyeksikan seseorang dengan integritas seperti malaikat, tetapi kalau kemudian kami bersalah, ada yang bersalah, ya proses melalui saluran hukum. Misalnya ke kepegawaian, ada disiplin kepegawaian, etik ada Dewas, tindak pidana ke tindak pidana. Ini adalah akan membangun KPK yang kemudian terjaga integritasnya secara sistemik, secara by rule. Oke, baik Mas Gufron. Jadi dalam posisi yang sangat kompleks ya, mungkin juga ada prahara-prahara atau disaster muncul di KPK, ada ketidakpercayaan publik. Lalu kemudian apa ya jalan keluar terhadap KPK dan nasib pemberantasan korupsi di negeri ini? Satu meja kembali setelah jeda berikut ini. Perlu ada seleksi ulang terhadap pimpinan KPK? Dengan asumsi yang sekarang aja pun dikasih undang-undang baru, pasti ada perubahan mendasar. Karena memang di sana nanti pengawas internal akan lebih day by day mengawasi hari per hari apa yang mereka lakukan. Kemudian civil society akan datang lagi untuk kemudian sama-sama. Jangan lupa seperti Pak Tudung bilang tadi, KPK itu besar karena masyarakat. Hari ini kita lihat tingkat perhatian terhadap KPK itu seperti apa, dorongannya. Jadi tetap dibutuhkan, tidak perlu dibubarkan, tetapi muncul perpu untuk mengembalikan KPK kepada kitoh ketika didirikan. Yes, karena kalau kita mau ada waktu silakan baca kembali apa yang namanya daftar isian masalah Undang-Undang tahun 2002 itu detail-detailnya banyak di sana yang menurut saya sudah jauh sekali dengan apa yang saat ini. Mungkin bisa jadi kita akan bertanya seperti apa sebenarnya kemarin mereka memproduk Undang-Undang 2019 itu yang kemudian banyak mosaik yang menunjukkan bahwa itu berawal dari KPK dinilai sebagai abuse, KPK yang selalu favoritism, KPK yang politicking. Tapi ternyata itu kan malah hari ini kita lihat itu menjadi lebih bertentangan dengan dasar dari KPK itu, perubahan Undang-Undang 19 itu. Oke, Bang Todung, ya. Jadi gimana menurut pandangan Anda sebagai aktivis anti korupsi, pernah menjadi pansel, menjadi aktif di Transparansi Internasional, dalam kondisi KPK sekarang dengan penuh prahara, penuh masalah, ini gimana jalan keluarnya menurut Bang Todung? Tadi saya sudah mengatakan bahwa KPK itu pernah jadi model yang dipuja-puji di banyak negara di dunia ini sebagai satu kisah sukses dalam memberantas korupsi. Nah, kalau saya membandingkan undang-undang KPK yang sekarang hasil revisi dengan yang sebelumnya, saya akan tentu memilih undang-undang yang sebelumnya sebelum direvisi. Nah, kalau kita kembali kepada undang-undang itu, saya yakin bahwa KPK akan bisa mendapat support, dukungan ya dari publik yang lebih luas. Sebab kekuatan KPK sebetulnya bukan pada undang-undangnya, bukan pada pemerintah, bukan pada DPR, tapi pada dukungan civil society. Nah, ini yang dilupakan oleh KPK selama ini. Jadi KPK itu menjauh dari civil society. Menjauh dari civil society, dari masyarakat pada umumnya. Dan ini yang menurut saya dilupakan oleh KPK, bahwa backbone KPK itu adalah civil society, adalah masyarakat-masyarakat yang sangat kritis
terhadap pemberantasan korupsi selama ini. Jadi Anda setuju dengan usulan Bang Saud dengan modelnya adalah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengembalikan KPK seperti kitohnya pada saat awal? Kalau harus melakukan Perpu ya silahkan. Saya tidak menutup kemungkinan itu. Ya, karena menurut saya dengan undang-undang sekarang ini hasil revisi KPK tidak akan bisa melakukan perubahan yang cukup signifikan. Oke, baik. Mas Arsul, gimana menurut pandangan Mas Arsul? Ini ada ada satu pandangan Bang Saud mengatakan permasalahannya di undang-undang dan perlu KPK dikembalikan kepada kitohnya ketika undang-undang itu masih asli. Perubahan kembali undang-undang itu sebuah keniscayaan. Undang-undang kan bukan kitab suci. Iya. Ya. Jadi kalau kemudian ada pemikiran agar kemudian ada revisi kembali, itu sesuatu yang menurut saya tidak boleh juga ditutup. Saya pernah menyampaikan di Komisi 3 ketika bicara soal Dewas itu loh. Apakah kemudian introduksi Dewas itu tidak sebuah kesia-siaan kalau misalnya yang disebut oleh Bang Mulya tadi persepsi publik masyarakat sipil tentang Dewas itu ternyata jelek misalnya Jadi itu hal-hal yang menurut saya paling tidak sebagai bagian dari pembentuk undang-undang itu juga harus terbuka. Tetapi hemat saya Mas Budiman yang perlu dilakukan bahkan mungkin sebelum ke sana itu tadi saya katakan ruatan. Kalau dalam bahasa manajemen itu adalah change management. Manajemen perubahan. Apa yang berubah? Yang harus berubah pertama perilaku saya ingin kasih contoh yang dilakukan oleh meskipun itu dalam proses dan tentu kita masih akan tunggu hasilnya oleh Kapolri itu adalah satu bentuk change management dari seorang pimpinan kelembagaan. Yang mana nih? Loh, Kapolri misalnya kemudian mengintroduksi Polri yang presisi itu konsep. Kemudian ketika dalam proses ada kejadian-kejadian yang itu meningkatkan merontokkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Maka yang dilakukan oleh Kapolri yang saya lihat dia melakukan change management perubahan. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan meminta maaf. Kapolri terbuka di ruang Komisi 3 mengatakan bahwa sebagai pimpinan Polri beliau meminta maaf. Dan kemudian dilakukan pembenahan-pembenahan. Dan hasilnya kita lihat, saya kira belum pernah ada perwira-perwira tinggi Polri kemudian diproses etik dan diproses hukum sebagaimana pada periode yang sekarang. Itu contoh dari sebuah change management di kelembagaan. Sekarang ruwatannya belum ada gitu. Kenapa? Sekarang ruwatannya belum kelihatan gitu. Nah, ada baru dikit. Ini ruwatannya ruwatan total. Gitu loh. Yang diperlukan menurut saya. Itu Itu. Presiden baru yang mendorong perubahan. Minimal seperti yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Oke. Saya. Mas Gufron, jadi ada usulan tadi 2 Perpu, yang kedua ruatan dengan permintaan maaf dan melakukan perubahan-perubahan yang sangat terukur untuk kembali memulihkan kepercayaan publik pada KPK. Gimana Mas Gufron? Kami mendengarkan dan juga mengapresiasi atas beberapa pandangan-pandangan tersebut Sekali lagi berkaitan dengan usulan perubahan undang-undang atau kembali ataupun Perpu, sekali lagi itu karena bukan wilayah kami, itu wilayahnya pembentuk undang-undang Pak Arsul bersama Presiden, maka wilayahnya beliau yang perlu menanggapi. Dari perspektif kami, sekali lagi kami memandang bahwa integritas ataupun harkat martabat sebuah lembaga itu tergantung pada person itu tetapi juga tidak boleh kita hanya menyandarkan pada person. Jadi proses seleksi untuk mencari orang-orang terbaik itu tentu perlu terus dilanjutkan dan dilakukan, tapi tidak bisa dan tidak boleh juga kita kemudian proses seleksi itu akan melahirkan yang sempurna sesempurnanya. Pasti kemudian ada kemungkinan salahnya. Kemungkinan salah itu yang kemudian harus juga diproses melalui prosedur. Nah, saya mengkombinasikan 2 hal ini. Kita berharap integritas sebuah lembaga dari personalnya, tapi juga sistemnya. Kalau ternyata prosesnya sudah dilakukan, rekrutmen sudah bagus, tapi ternyata menemukan ada yang salah-salah, diproses secara tegas itu adalah bagian dari menegakkan harkat dan marwah sebuah lembaga secara institusional. Kalau tadi usulan Mas Arsul kan ruatan gitu, pimpinan KPK membuat ruatan, mengakui apa yang sedang terjadi gitu, respon dari Mas Gufron seperti apa?
ruatan itu kan sebenarnya bahasanya bahasa taubat ya, bahasa istighfar. Itu yang bersifat personal. Tentu setiap kita perlu kemudian mengevaluasi, jangankan setahun atau 2 tahun, tiap malam saja mau tidur tentu kita mengevaluasi diri apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ruatan pribadi-pribadi gitu maksudnya? Karena ruat itu bukan urusan institusional, ruat itu kan relasi kita berintrospeksi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu bisa dikembangkan secara personal, bukan institusional. Oke, Mas Gufron, satu pertanyaan lagi. Betulkah sedang terjadi pecah kongsi di antara pimpinan KPK dan mantan pimpinan KPK? Saya kira apa yang terjadi dan kita saksikan di publik semuanya merupakan proses hukum ya, bahwa kemudian mungkin kelihatannya bertentangan, itu mungkin perspektif non hukum. Jadi bagi kami memandangnya sekali lagi ini adalah bagian dari proses hukum yang sama-sama dilakukan dan kita sama-sama menghormatinya. Apapun hasilnya, KPK akan taat. Apakah mungkin terjadi cicak buaya jilid 3? Saya tidak tahu cicak buaya atau saling buaya ataupun saling cicak ini. Jadi sekali mari kita KPK sudah memiliki Dewas berkaitan dengan etik, kita taat pada hasil-hasil yang telah diputuskan oleh Dewas. Oke, baik Mas Gufron, terima kasih. Bang Mulya, terima kasih. Bang Saud, terima kasih. Mas Arsul, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Lembaga anti rasuah ini sedang sakit parah. Digadang-gadang sebagai lembaga terpercaya produk reformasi, kini integritasnya justru sedang diuji. KPK sedang melapuk, kredibilitasnya sedang terpuruk. Lembaga ini butuh energi baru, butuh undang-undang baru, butuh arah baru, dan mungkin juga butuh orang baru dengan semangat dan orientasi baru. Namun untuk mewujudkannya butuh keberanian politik. Salah satunya adalah menerbitkan Perpu untuk mengembalikan KPK sesuai dengan kitohnya. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.